Cerita bermula ketika seorang pengendara mobil butut memarahi sejenis monster granat karena menghalangi jalannya. Karena tak terima, monster itu pun berubah seperti granat dan menghitung waktu mundur sehingga ledakan terjadi di mana-mana termasuk mobil pria tadi. Berpindah ke Takagiri yang sedang mendapat aduan dari seorang bocil kalau pohon yang ia tanam akan ditebang. Katagiri memohon pada bapak proyek dan pohon itu tidak jadi ditebang. Sementara monster granat tadi sudah sampai di pusat kota. Beberapa polisi dan detektif pun tampak menghalanginya karena tahu akan berbahayanya monster itu. Tak lama monster itu berubah kembali dan ledakan yang lebih banyak dari sebelumnya pun terjadi di seluruh penjuru kota. Tepat waktu para Bifaikthe muncul dan pertempuran pun tak dapat dihindari. Namun semakin dilawan monster itu malah membuat banyak ledakan. Sehingga detektif memerintah polisi untuk melawan Bifaikthe saja. Dari sini dapat diketahui kalau kepala polisi dan detektif lebih memilih jadi penjilat dengan patuh dan mau menjadi anak buahnya sang monster. Hal ini cepat berkembang di masyarakat, sekejap masyarakat berdemo dengan keberadaan Bifaikthe. Dengan begitu pun banyak warga sipil yang menyerahkan dirinya untuk menjadi anak buahnya Kekaisaran Jamal. Katagiri mendapat panggilan dari Mang Odik, yang mana Mang Odik sudah mengetahui kelemahan dari monster granat. Katagiri yang emosi pun langsung menuju lokasi monster granat tanpa berpikir terlebih dahulu. Sementara Takuya dan Hayama sedang mengatur strategi agar monster yang pemarah itu tidak langsung menggunakan kekuatannya untuk meledakkan sesuatu. Mereka teringat ketika monster itu bisa dibekukan oleh senjatanya Hayama. Jadi mereka butuh senjata dengan sumber energi yang lebih tinggi lagi untuk membekukan pemicu peledak yang ada pada kepalanya monster. Sementara Katagiri berhasil mengejar monster granat dan bertarung sekuat tenaga. Namun lagi-lagi sang monster mengeluarkan ancaman ledakannya sehingga Katagiri pun lengah dan terkalahkan. Dari kejauhan Hayama dan Takuya membawa senjata jarak jauh dan berupaya untuk merusak kelemahan sang monster yang ada di kepala, yaitu memutus pemicu dari ledakan. Takuya memberitahukan kalau monster itu bisa meledakkan apapun hanya dengan memikirkannya saja. Maka dari itulah kabel itu harus diputus. Namun senjata itu membutuhkan energi yang banyak sehingga Takuya harus mengulur waktu untuk menahan sang monster. Saat terkalahkan, Takuya berakting supaya ia bisa menjadi anak buahnya Jamal. Namun sang monster sudah tahu akan permainannya dan menolak apa yang ia minta. Hayama dan Takuya sudah membidik sang monster namun masih menunggu agar energi dari senjata itu terisi penuh sembari menembus tempat kabel itu berada. Aktingnya Katagiri tidaklah sia-sia. Hal itu dapat mengulur waktu sehingga Hayama dapat menembakkan senjata itu hingga tali pemicu ledakan itu pun terputus. Saat sudah tidak ada kekuatan untuk meledakkan kota dari jarak jauh, para Bifaikthe pun turun dan bertarung dengan monster granat itu. Menggunakan kendaraan listriknya, para Bifaikthe dapat mengalahkan monster granat itu dengan gagah berani. Scene diakhiri dengan memperlihatkan pohon bocil tadi yang sudah mulai berbunga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 上野の日産にら山木村の日産に車販にしゃもてあわちゃんでらフィーボークあいやフィーニグスニグスあなたと一緒に塗りかいるしゃんのおどえみさまにしぼくいえらがいしたえさかひやこむるそういでそうあわろしやあたみしやったにのみかまんねずそちら